Kan saya Hero Wijaya dari kelas A124. Ini saya akan mewawancarai ibu saya terkait dengan tugas eh, antropologi sosiologi. Ya, bisa diperkenalkan nama ibu siapa? Ya, nama saya Bu Ida, usia 53 tahun, bertugas. Oh enggak, udah itu aja. Terus habis itu ibu tinggal di lingkungan seperti apa sih? Perumahan kah, kampung kah, atau apa? Oh ya, saya kebetulan tinggalnya di lingkungan perumahan. Ya, ya. Tinggal dengan siapa sih ibu? Tinggal, karena sudah berkeluarga, tinggal sama suami dan anak-anak. Kalau di keluarga itu biasanya siapa sih yang memutuskan kalau ada anggota keluarga yang perlu berobat atau kontrol Biasanya lagi sakit? Oh ya, biasanya kita diskusi dulu sama suami, nanti baru memutuskan berobat kemana. Biasanya sih selama ini kita kan ada BPJS, jadi berobat ke paskes pertama yaitu puskesmas. Oh jadi diskusi dulu dengan kepala keluarga ya. Kepala keluarga. Terus kalau soal kesehatan, siapa yang paling sering jadi tempat diskusi atau rujukan? Sama suami. Iya, diskusi ya. Terus lanjut ibu ya. Menurut ibu sehat itu apa sih? Sehat. Kalau menurut ibu sih sehat itu ya terutama jasmani ya. Jasmani maksudnya enggak merasakan sakit ya. Kalau sakit itu kan pasti terasa misalnya pusing atau demam atau sendi-sendi sakit, itu menurut ibu kalau terasa begitu kan berarti sakit. Kalau nggak ada merasa apa-apa ya sehat, itu seperti itu fisik. Ya jasmani juga ya. Selain ini jasmani, rohani juga. Kalau untuk sakit itu seperti apa Bu menurut ibu? Kalau sakit ya apa yang kita rasakan, misalnya ya terutama kita misalnya demam ya. Misalnya demam, kalau misalnya minum obat paraset nggak reda lebih dari 2 hari ya biasanya kita ke dokter untuk dicek lebih lanjut lagi ya, mungkin takut DBD, berarti mungkin dicek trombositnya atau cek lab. Oke. Ya ke dokter. Terus kalau kapan sih keluhan-keluhan itu tuh dianggap biasa gitu? Kapan dianggap sudah sakit gitu? Kayak misalnya Kalau cuman apa ya kayak lambung gitu ya paling minum Pak ini ya antacid ya. Tapi kalau udah merasa dianggap sakit ya itu kalau misalnya kita merasakan demam. Sakit. Buat ibu sehat itu lebih ke fisik aja atau ke pikiran juga, emosi? Dua-duanya ya, selain fisik ya pasti emosi juga harus dikontrol ya, maksudnya secara rohani ya. Seperti itu. Terus ke pertanyaan selanjutnya, ibu ingat nggak pengalaman sakit yang paling sering atau terakhir kali? Paling ya karena ibu itu ada hipertensi ya, kalau misalnya kira-kira pusing gitu takutnya hipertensi ya tinggi ya pasti ke rumah sakit. Oh, jadi maksudnya ke puskesmas gitu. Kalau misalnya pusing terus begitu kan di rumah ada tensi ya, ternyata tensinya tinggi ya sebaiknya berobat ke puskesmas. Selain minum obat juga di rumah kan ada, tapi juga kontrol ke rumah sakit. Biasanya sih ke puskesmas dulu, tapi kalau ada keluhan lebih lanjut, misalnya ada keluhan yang lain, biasanya dirujuk ke rumah sakit. Oh berarti punya riwayat hipertensi. Iya, jadi harus dikontrol dan itu sudah rutin kontrol sebulan sekali ke rumah sakit. Biasanya respon awal ibu kalau mulai ada gejala tuh apa sih? Awal ibu. Selain awal respon ya, karena hipertensi ya, biasanya jantung berdebar. Selain kok pusing gitu ya, terasa kayak jantung berdebar. Nah buru-buru deh. Kalau cuma hipertensi yang ini ya biasanya minum obat darah tinggi. Kalau sakit biasanya ibu pertama kali kemana? Warung kah? Apotek? Terus puskesmas? Atau dokter atau gimana?
ibu biasanya langsung ke puskesmas kalau langsung. sakit, iya. Biar lebih tahu lah, takutnya cuma ngira-ngira di rumah kan Oh iya. belum tentu benar. Terus apakah ada pantangan saat sakit kayak makan, mandi, terus habis itu aktivitas apa gitu? Biasanya kalau pantangan itu biasanya jangan makan yang pedes, asam. Nah itu biasanya pantangannya itu. Karena kan ada lambung ya, biasanya dokter menyarankan jangan makan yang pedas-pedas. Sebenarnya itu dikurangi juga gorengan, nggak bagus juga, sama asam. Pantangan itu dapat tahu dari mana itu? Dari dokter. Oh dari dokter. Dia dokter sesuai dengan keluhan ya. Oh, oke. Terus ada mitos atau kepercayaan tertentu yang ibu percaya terkait sakit tertentu gitu? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada mitos. Sebaiknya Dokter. ke dokter aja. Puskesmas gitu ya. Iya. Oke. Terus dalam kondisi apa ibu memilih ke layanan medis? Ya sakit ya, setiap sakit ya. Oh, Misalnya kalau sakit ya terutama ya itu hipertensi atau demam, kalau lebih dari 2 hari ya langsung ke puskesmas aja. Dalam kondisi apa ibu lebih memilih non medis kayak herbal jamu gitu, kerokan, pijet gitu? Apa pertimbangannya? Enggak sih, nggak ada ya, kecuali kalau udah minum obat, misalnya udah ke dokter nih, kalau memang misalnya perlu minum kayak herbal ya, misalnya jamu, itu sebenarnya nggak ada masalah sih. Yang penting dijeda antara obat dengan jamu. Oh jadi Untuk stamina sih sebenarnya kalau jamu ya. jadi intinya lebih ke medis dulu iya. gitu ya, dibanding herbal gitu ya. Iya, karena kan herbal kita nggak tahu ya takarannya atau iya. misalnya komposisinya apa gitu. Terus ibu pernah menggabungkan medis dan non medis gitu? Kayak apa sih dari obat-obatan gitu atau? Paling kalau misalnya hipertensi, selain minum obat sekali-kali, tapi itu jarang ya, paling bekam ya. Oh bekam. Bekam itu aja. Terus habis itu pertanyaan berikutnya, di keluarga ibu ada kebiasaan turun-temurun kalau sakit gitu, misalnya dikerok kalau lagi masuk angin atau apa budaya lain gitu mungkin? Kayaknya enggak ya. Nggak ada ya? Iya, biasanya ke dokter aja. Pantangan atau anjuran budaya yang paling ibu pegang sampai sekarang tuh apa? Yang membuat itu merasa tuh wajib dilakukan? Ya paling minum jamu sebenarnya bagus ya. Jamu. Gendong sih. Oh. Karena kan kalau jamu gendong itu kan sebenarnya komposisinya kan herbal. Herbal itu maksudnya yang misalnya serai, kunyit, jahe gitu, atau jeruk lemon. Itu sebenarnya sih nggak apa-apa untuk menjaga aja sih. Lebih menjaga stamina aja. Stamina aja, bukan berarti kalau pengobatan misalnya ya? Bukan, kalau stamina aja itu Iya. kan herbal-herbalan pas saat kita sehat ya minum itu. Terus apakah ada perbedaan kebiasaan antara generasi ibu dan generasi sekarang gitu? Perbedaan apa ya? Ya mungkin dari fasilitas kesehatan atau pengobatan gitu-gitu. Dari dulu juga karena ada ya namanya puskesmas ya. Kayak kalau menurut ibu sih nggak ada perbedaan sih, karena memang kita yakinnya ke medis ya. Gitu kan. Oh gitu. Terus kalau ibu sakit, siapa yang paling berperan kayak nganterin atau ngerawat gitu? Suami, ayah, maksudnya suami ya. Keluarga lah. Keluarga ya. Pasti itu berperan. Keluarga, orang ya paling orang tua juga. Seberapa besar pengaruh keluarga, tetangga atau teman terhadap keputusan ibu untuk berobat? Tinggi ya, keluarga sih. Iya, ya? keluarga lebih tinggi. Terus faktor apa aja yang mempengaruhi keputusan? Kayak biaya, jarak, pengalaman sebelumnya, waktu, BPJS, rasa takut dan lain-lain. Faktor yang paling mempengaruhi keputusan tuh? Faktor yang paling besar, misalnya kita ke rumah sakit ya paling cari yang terdekat aja. Maksudnya biasanya kan ke puskesmas, kemudian kalau memang perlu dirujuk ke rumah sakit ya cari rumah sakit yang lebih dekat dari rumah.
Terus menurut Ibu petugas kesehatan yang ideal itu seperti apa sih? Petugas kesehatan yang ideal. Ya, kayak cara bicaranya atau cara menjelaskan sikap atau apa? Sikap-sikap. Ya pertama sopan santun juga ya, maksudnya komunikasi, terus menerangkan lebih jelas, jadi mudah kita pahami, terus enak diajak bicara gitu. Misalnya kita ada keluhan nih, kita pasti disampaikan ke dokter, nanti dokter menjelaskan, ya enak sih kalau misalnya ya selain orangnya ramah ya. Harus ramah ya. Iya petugas kesehatan harus ramah, kalau nggak ramah nanti nanya juga takut Iya, gitu. benar. Jadi nanti dokter biasanya menjelaskan secara umum lah yang bisa kita pahami gitu. Oke. Jadi nanti jadi kan enak katanya jadi jelas Iya. gitu. Terus Ibu lebih suka dijelaskan secara detail atau yang penting-penting aja gitu? Misal kayak berobat gitu atau Biasanya sih ibu suka nanya kenapa ya dok gitu. Pasti detail. dijelaskan detail. Oh ini menyebabkan ini bu gini. Biasanya seperti itu sih. Lebih suka yang detail ya, Iya, bukan detail. yang Oh gini. Biasanya nanti dok kenapa ya kok tiba-tiba seperti ini, nanti juga iya bu gini-gini gitu dijelaskan, karena tanpa kita minta biasanya dokter menjelaskan sih gitu. Jadi supaya tidak mengulangi atau misalnya ya lebih tahu, lebih kalau kita dijelaskan kan jadi lebih hati-hati, ternyata misalnya terutama misalnya patangan, kalau enggak ini ya bisa menyebabkan ini, berarti kita lebih hati-hati. Yang terakhir, pengalaman pelayanan yang paling membuat Ibu puas atau tidak puas itu apa? Terus harapan ke depan itu apa? Pelayanan yang membuat ibu puas Atau ya tidak puas? dari mulai misalnya kita berobat nih, ternyata orangnya ramah-ramah, terus apa yang kita perlukan, misalnya kan ada juga kalau di rumah sakit itu misalnya harus daftar ulang gitu, dilayani dengan baik, terus nanti ke dokternya, susternya ramah ya, misalnya disuruh ngapain, terus kemudian ke dokternya kalau kita misalnya tanya jawab atau ada yang kita tanyakan, dokternya itu mau menjelaskan, malah kadang-kadang apa yang dia malah kadang-kadang dokternya itu menjelaskan atau menanyakan ada keluhan apa bu gitu. Nah nanti kita iya dok ada keluhan ini, nanti dia mendengarkan keluhan kita, setelah dia mendengarkan keluhan kita baru dia menyampaikan saran-saran atau bagaimana gitu, jadi ramah lah. Nah itu yang membuat kita berobat itu puas. Kalau yang nggak puas apa? Misalnya ya mungkin misalnya Kurang ramah ya? kurang ramah, misalnya kita baru nanya aja misalnya ya, tapi selama ini sih enggak, misalnya yang misalnya ya dokternya misalnya agak jutek atau enggak ramah, kan biasanya kan begitu kita datang kan pasti disambut ya, misalnya selamat siang ibu, apa yang dirasa gitu, apa keluhannya apa. Nah itu sebenarnya itu yang lebih enak. Kalau dari fasilitas gitu? Fasilitas juga bagus sih sekarang. Oh enggak, maksudnya Fasilitas yang bikin Ibu puas atau nggak puasnya gitu? Yaitu pelayanan Lebih ke pelayanan atau iya. ya bersih lah gitu ya? Ya iya, terutama kebersihan juga, misalnya kita ke kamar mandi, kamar mandinya bersih, terus ya lingkungan ininya bersih, nah kita puas, berarti kan Iya. terjaga Terus kebersihan. harapan kedepannya buat ya apa sih, kesehatan ya harapannya ya kalau misalnya puskesmas atau rumah sakit ya harapannya tetap dijaga, selain kebersihan lingkungan rumah sakit atau puskesmas ya orang-orangnya juga ramah dan mau mendengarkan keluhan pasien, terus begitu pasiennya menanyakan bisa menjelaskan dengan jelas gitu. Karena kan orang sakit kalau dijutekin malah jadi gimana ya. Jadi ya seperti itu. Jadi pelayanan yang perlu kita ini, selain pelayanan iya pelayanan cepat, maksudnya kan pelayanannya cepat ya, jadi nggak lambat harus nunggu ini kok nggak ditunggu-tunggu misalnya antriannya gitu. Tapi selain itu kan antriannya cepat, terus pelayanan misalnya ngambil obat di apotek juga cepat, selain itu petugasnya juga ramah-ramah gitu. Ya mungkin sekian dari saya, terima kasih atas wawancaranya Bu. Iya, makasih kurang lebih juga maaf. Mas. Ya, terima kasih Bu. Ya.
sama-sama.